wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa lagi dalam program tamu kita tribunpadang.com Tribun Network bersama saya Rizka Desri Yuspita dan tentunya bersama narasumber istimewa Top 5 Putri Hijab Influencer Sumatera Barat Nur Faiza. Tema program tamu kita hari ini ialah How to be an Inspirational Muslimah atau bagaimana menjadi muslimah yang inspiratif. Baik, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Kak Faiza, terima kasih loh sudah datang ke studio Tribun Padang. Luar biasa ya pertemuan kita kali ini di bulan Ramadan gitu. Silakan Kak disapa Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza. Saya adalah salah seorang top 5 Putri Hijab Influencer Sumatera Barat tahun 2022. Oke Kak, sekarang aktivitasnya apa aja nih Kak? Lagi sibuk skripsian. Terakhir ya? Iya, udah semester terakhir. Nah, Tribuners dimanapun berada dan baik yang sedang di rumah atau sedang beraktivitas di luar rumah, tentu penasaran ya tentang Putri Hijab Influencer dan seperti apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kak Faiza ini. Nah, kita awali bincang-bincang kita dengan mengenal apa itu hijab Putri Hijab Influencer Sumatera Barat. Silakan Kak Faiza. Oke, jadi Putri Hijab Influencer adalah suatu wadah atau bisa kita bilang sebagai organisasi bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas dirinya dan juga untuk mempengaruhi banyak orang yang sebelumnya khususnya perempuan yang sebelumnya tidak berhijab menjadi berhijab gitu. Oke. Jadi berhijab seperti apa yang dimaksud dalam ajang ini Kak? Maksudnya adalah tentunya yang pertama kali yaitu memang menutup aurat kita gitu kan. Cuma setelah kita menutup aurat, kita juga perlu yang namanya memperbaiki diri juga kan. Bagaimana seorang muslimah itu sebenarnya gitu. Kita harus menjaga hati, menjaga tubuh, dan tentunya hal itu wajib bagi seorang muslimah. Gitu. Oke, berarti audisi ini tidak hanya memilih putri hijab karena cantik rupa ya Kak ya? Tidak sama sekali. Karena benar-benar enggak ya. Akhlak gitu. Iya benar. Cara berperilaku dan bakat gitu ya Kak? Attitude, iya benar banget. Attitude itu nomor 1. Oke. Baik, bagaimana awalnya Kak Faiza bisa ikut serta dalam Putri Hijab Influencer ini Kak? Sebenarnya waktu tahun 2021 kalau nggak salah, Faiza pernah mengambil salah satu mata kuliah yang berhubungan dengan multimedia. Jadi mengadakan podcast juga, jadi dimintalah kami untuk melaksanakan podcast tersebut. Dan kemudian salah satu teman Faiza memiliki teman yang mana dia adalah seorang winner pada tahun 2020 di Putri Hijab Influencer tahun 2020 tersebut. Kemudian dimintalah namanya Aisyah namanya Aisyah dan kami mintalah Aisyah untuk menjadi narasumber gitu kan, ngobrol-ngobrol banyak, cerita gitu kan. Jadi tertarik Faiza gitu kan. Faiza sebenarnya tipikal orang yang lumayan percaya diri gitu kan, tapi semenjak udah beranjak mulai besar, kepercayaan diri itu udah sangat menipis, berkurang gitu kan. Sebenarnya pengen banget ikut ajang pencarian bakat, pageant, atau ikut pencarian untuk duta-duta tertentu gitu kan. Pengen banget tapi terhalang karena tinggi badan. Itu satu. As we know, kalau ajang-ajang tersebut biasanya menetapkan tinggi di atas 165 atau 160 lah bagi perempuan gitu kan. Itu kan nggak mungkin banget kalau kita tingginya kurang dari segitu. Berapa gitu kan. Tingginya nih? 158. Harus mendekati lah. Ya, tapi masih kurang kan. Iya. Kemudian aku yang juga agak fat gitu kan. Rada insecure nih, pengen ikut, takut-takut mulu gitu kan. Tapi akhirnya Aisyah bilang gini, di Putri Hijab enggak kok Faiza gitu kan. Semuanya boleh asalkan berhijab, kemudian attitude-nya baik, itu aja gitu. Makanya ikut deh. Karena dan juga waktu itu tahun 2022 skripsi Faiza juga agak lambat progresnya gitu kan. Ya udah gitu kan, daripada kebanyakan diem gitu, ikut ajang aja, ikut pageant sambil menantang diri sendiri gitu. Jadi bagaimana sih memantapkan hati untuk ikut mengikuti pemilihan gitu? Memantapkan hati, gimana ya? Karena banyak nanya juga sih, terutama sama Aisyah gitu kan, sama Aisyah, sama teman-teman juga. Kalau Faiza ikut gimana ya gitu kan? Dan teman-teman semuanya juga nggak apa-apa, bagus kok.
Dedek kan orangnya percaya diri gitu kan. Faiza orangnya percaya. Iya, mau banget. Iya, Ke bawah. Iya. Dedek bisa juga dipanggil ya selain Faiza ya. Iya. Oke. Dan ditanya ke orang tua sama abang juga gitu kan, ya bagus gitu kan. Dari Lanjutin. kecil sudah punya ancang-ancang gitu mau ikut audisi apa kontes pageant gitu. Sebenarnya ancang-ancang enggak sih, tapi punya keinginan gitu loh, pengen banget, tapi ternyata aku nggak tumbuh lebih dari 160. Atau dari itu sudah mengikuti kegiatan-kegiatan yang kayak kan ada tuh fashion show, Iya, muslimah ada. benar, iya, Dari sekolah? itu sering, Itu sering. Oke. lomba nyanyi, pokoknya MTQ, MSQ, banyak sih sebenarnya. Kalau konsisten mengenakan hijab sejak kapan? Alhamdulillah dari kelas 6 SD Oke. udah pakai hijab sih. 6 SD. Karena Faiza lanjut ke sekolah agama, MTS, terus MAN juga. Jadi mungkin karena lingkungan kali ya, jadi bisa konsisten untuk berhijab. Pelan-pelan yang nggak instan ya. Iya benar. Tips agar bisa istiqomah gimana nih Kak Liza? Tips biar bisa istiqomah ini. Kalau Faiza satu sih, kebanyakan perempuan kan sayang banget tuh sama ayah, ya enggak? Iya, ayah. Sama bapaknya. Pahlawannya gitu ya. Iya. Dan dikasih tahu aja, tahu nggak? Dosa kita membuka aurat itu buat ayah kita loh. Masa nggak sayang sih sama dia gitu. Disentuh hatinya dikit gitu. Bawa keluarga gitu kan. Gitu sih kalau dari Faiza. Jadi kalau pandangan Faiza mengenai style hijab saat ini gimana? Sebenarnya kalau style hijab ya bagus-bagus aja, cuma tergantung kita memilah. Dia ada beberapa yang sebenarnya tidak baik untuk ditiru, walaupun memang stylish banget, kelihatan cantik gitu kan. Tapi kita sebagai muslimah tahu dong yang bagusnya itu gimana menggunakan hijab. Iya, menutup dada, you know lah. Bagaimana kita juga nih belajar gitu. Mengajak dan memotivasi teman-teman lain itu yang belum berhijab untuk berhijab gitu. Kalau aku Karena sih, kan berhijab nggak bisa dipaksa. ya itu kan benar. pilihan ya. Iya, satu emang pilihan. Iya. Dan kita juga nggak tahu alasan dibalik mereka memutuskan tidak menggunakan hijab itu apa gitu kan. Selain kita memberitahu, mungkin salah satu caranya Faiza kasih yang beritahu sebelumnya. Yang lain juga kita bisa bilang gini sih, emang kita harus banyak ngomong karena kewajiban sebagai muslimah itu, sebagai muslim itu kita memang harus memberitahu, mengajak, mendakwah gitu kan, mana sih yang benar, mana sih yang salah gitu kan. Kita harus ngomong terus, kalau nggak bisa ya udah nanti dicoba lagi, dibicarain lagi. Yang penting dia nggak tersinggung gitu loh. Kita ngomong tapi jangan bikin orang itu tersinggung. Kemudian kalau memang nggak bisa, tetap nggak bisa gitu kan. Ya jalan satu-satunya kita berdoa aja, karena sesungguhnya cuma Allah yang bisa membolak-balikan hati seorang hambanya gitu. Oke, baik, luar biasa, Masya Allah. Dukungan yang didapatkan hingga bisa terus mengikuti audisi Putri Hijab Influencer 2002 gimana? Tentunya dari keluarga tercinta, teman-teman, abang, adik, tapi yang paling luar biasa adalah nenek. Nenek, kenapa? Iya, nenek. Faiza di Padang ini tinggal sama nenek, sama nenek kakek gitu kan. Iya. Ada 2 nenek nih. Nenek yang satu nenek kandung, yang satu lagi adiknya nenek. Dua-duanya ini emang support banget. Yang adik nenek Faiza ini dia tuh guru, jadi emang gimana ya, sama dia tuh juga fashionable dan sering diminta jadi juri juga gitu. Dia adalah dia guru, dia mahasiswa sentra Tasik dan guru seni. Jadi di WMP juga? Bukan, di SMA kalau nggak salah. Di SMA di Kota Padang ini. Jadi dia tuh yang sibuk gitu kan. Dek pakai bisa nih pakai dulu punya nenek gitu kan. Ya disupport banget lah gitu. Support system. Support system bukan cowok ya. Tapi nenek gitu. Iya, siapapun bisa. Iya, siapapun bisa kok. Selain itu wujudnya dari apa aja gitu? Wujudnya selain dari mensupport pakai ini kan kata nenek tadi kan. Selain itu apa aja wujudnya lagi? Bentuk dukungannya. Waktu acara pemilihan nomor 1, nomor 2, winnernya, nenek Faiza kan datang tuh. Iya.
disiarin secara langsung di Facebook gitu kan. Kayak Facebook ya? Iya. Kan guru sosialita Iya, juga guru sih nenek ini di live streaming di Facebook tuh. Jadi banyak yang nonton, keluarga semuanya juga nonton. Gimana? Seneng lah gitu kan sama nenek. Oke. Sekarang kan sudah menjadi top 5 influencer nih. Apa sih tujuan yang ingin dicapai Fiza gitu? Tujuan yang ingin dicapai pastinya untuk menjalani visi dari Putri Hijab sendiri ya, mengajak perempuan-perempuan yang belum berhijab menjadi berhijab, kemudian istiqomah dengan hijabnya. Itu yang pertama gitu kan. Yang kedua untuk diri sendiri, tujuannya adalah agar Faiza bisa menjadi orang lebih baik gitu kan. Itu udah pasti. Kemudian dalam mengikuti ajang ini kita bertemu dengan orang-orang hebat loh gitu kan, termasuk winnernya, narasumber-narasumber yang diajak gitu kan, dan itu membuat Faiza makin termotivasi dan lebih berpikiran positif gitu loh. Hal-hal yang dulunya banyak mempengaruhi Faiza, yang membuat insecure gitu kan, perlahan mulai hilang gitu kan. Dan melalui hijab influencer ini Faiza menyadari bahwa aku juga bisa loh ternyata, dan ketemu sama orang-orang hebat itu benar-benar ngerubah pola pikir kita gitu loh. Gitu. Kalau kan dalam Putri Hijab Influencer ini tentu ada tahapan-tahapan yang Faiza lalui ya. Iya benar. Nah itu pengalaman menarik selama ikut ini apa? Di sini ada nggak yang berkesan gitu? Yang paling berkesan adalah malam itu kebetulan, bukan kebetulan apa sih namanya, malam itu salah satu penilaian dari pemilihan winner adalah debat. Kami dibagi menjadi dua kubu, yang satu pro, yang satu kontra gitu kan. Di situ tuh beneran seru banget, kita bisa menyampaikan argumen kita sepuasnya kita gitu kan. Kita juga bisa melihat bagaimana argumentasi orang lain gitu kan, yang bisa menjadi pelajaran juga bagi kita kan. Dan itu heboh banget, seru banget. Menurut Faiza, daripada belajar makeup, belajar catwalk, photoshoot, lebih asik di situ. Itu yang paling seru. Iya. Berikan pendapat-pendapat ya. Iya, banyak hal positif di sana kalau kita berdebat, selagi tidak melibatkan emosi ya. Kebanyakan kalau orang di debat itu kan sering tuh emosian sampai marah, sampai keluar ruangan gitu kan. Itu sebenarnya nggak baik gitu. Ini melatih kita bersabar ya. Iya benar banget, seperti puasa. Seperti puasa. Sabar. Berarti tahapannya apa aja? Kan ada debat gitu. Sebelumnya apa? Sebelumnya kami lebih banyak dikasih dikasih materi ya. Tentang apa tuh? Banyak narasumber yang dihadirkan, seperti bagaimana public speaking, terus juga para winner juga mengajarkan ke kami bagaimana cara menginfluence banyak orang, termasuk yang hijab ini, dan juga menjadi influencer di sosial media. Iya, kan lagi tren banget tuh sekarang. Kemudian belajar makeup, ya, terus photoshoot, dan belajar agama juga. Berarti belajar banyak hal gitu ya? Main banyak gitu. Nah, audisi ada nggak sih rintangan yang Faiza hadapi gitu? Rintangan sebenarnya nggak ada sih, nggak ada. Cuma ada waktu itu salah satu barang yang wajib banget ada ketinggalan di rumah. Terus siapa yang ada? Minta antar sama nenek. Sama nenek lagi. Makanya tuh berjasa banget nenek. Neneknya support terbaik ya. Banget udah. Menurut Kak Faiza, apa sih manfaat Putri Hijab Influencer gitu, dan bagi masa depan atau karir kita gitu? Iya, karena dari pola pikir kita udah dirubah tuh, karena kita udah bergelut dengan orang-orang yang pintar, yang hebat-hebat gitu kan, mereka pede, public speakingnya bagus gitu kan. Kita mau nggak mau, dan itu membuat kita termotivasi buat bisa juga gitu loh. Yang mana public speaking contohnya, itu tuh kan butuh banget tuh di dunia pekerjaan gitu. Apalagi kita kalau menjadi
yang tampil di depan publik. Iya benar ya, gitu jadi kan. influencer, Kayak kakak media juga sosial. gitu kan. Kita butuh banget tuh public speaking dan kepercayaan diri kita ini juga meningkat banget gitu loh. Ya. Belajar dari mana tuh kepercayaan diri gitu ya? Sebenarnya emang udah over banget sih kepercayaan diri ini dari kecil. Bayangin masih 3 tahun udah nyanyi di pentas gitu. Oke. Maksudnya orang lagi pesta barale gitu kan. Aku Jadi malah kita nyanyi langsung nyanyi. aja ya. Iya, nggak masalah. Aku udah hafal lagu. Umur 3 tahun loh itu. Lagu Jadi apa nih? Lagu Minang. Samson, Kenangan Terindah. Ya ampun, lagu lama Udah banget. tahu kan aku. Hafal loh dulu itu. Iya. Emang sih kalau tiap berale pasti ada lagu. Iya, pasti disuruh. Iya. Udah gitulah kira-kira. Oke, baik. Apa Iya. rencana besar nih ke depan Kak Fiza? Rencana besar? Ya, yang Putri Hijab Influencer itu. Oke, kalau untuk rencana di Putri Hijab Influencer sih, aku punya dari awal audisi aku pengen banget mengajak orang-orang untuk kembali peduli sama lingkungan. Selain dari visi untuk menghijabkan banyak orang, yang itu juga menjadi salah satu prioritasnya Faiza gitu kan. Karena kebanyakan orang udah mulai nggak peduli, bukan terutama sih anak-anak gitu loh. Anak-anak ini sebenarnya dari kecil emang harus diajarin gitu loh. Kita harus tanggung jawab loh. Setidaknya ini sampah di tangannya. Kalau yang awalnya dia buang sembarangan, setidaknya dia bisa nyimpen dulu, kantongin dulu, pegang dulu gitu kan, sampai tong sampahnya ketemu gitu kan. Aku pengennya ngajak para guru sih gitu kan, karena emang pion untuk mengendalikan anak-anak SD, siswa-siswi itu kan emang para gurunya gitu kan. Ya. Iya, selain orang tuanya, yang penting gurunya, karena kebanyakan di sekolah gitu kan. Mengajak para guru untuk setidaknya setelah upacara pilih sampah dulu di sekitar gitu kan. Setelah kultum hari Jumat pilih dulu gitu kan. Karena bisa jadi kalau udah kebiasaan kita jadi malas buang sampah karena kita lagi yang milih nggak capek apa gitu kan. Iya. Jangan membebankan kepada petugas aja. Iya, bener banget. Harus punya kesadaran bersama. Iya, gitu. harus banget. Oke. Bagaimana korelasi dan dampak dengan status Kak Faiza sekarang nih sebagai Putri Hijab Influencer dengan pengembangan diri gitu? Dengan pengembangan diri, waktu Faiza pengen cerita dikit. Ya, boleh, silakan. Ini waktunya buat Kakak nih. Waktu grand final nih, nggak ada ekspektasi apapun buat Faiza kepanggil jadi top 10 gitu kan. Top 10 dulu nih kan. Iya. Karena ada desas-desus dikit, aku nggak bakalan kepilih gitu kan. Gimana ya? Selama di situ masih insecure ini masih ada sih, orang pada cantik-cantik semua, langsung pokoknya kurus-kurus gitu, bagus badannya. Aku mah biasa aja gitu kan. Masih ada tuh pikiran-pikiran negatif kayak gitu kan. Sampai akhirnya nama Faiza kepanggil dong, Masya Allah gitu kan. Akhirnya maju dan setelah Faiza menyampaikan pendapat Faiza terhadap pertanyaan yang ditanyai oleh juri dan Faiza bisa menjawab dengan baik, ternyata Faiza juga masuk top 5. Kaget dong gitu kan. Hah? Nggak prepare apapun ini gitu kan. Kebayang juga ya? Iya gitu kan. Dan pada saat itu juga Faiza menyadari bahwa wah, ternyata aku bisa gitu kan. Itu tuh pengen nangis gitu waktu itu di sana, pengen nangis. Wah, aku bisa. Jadi untuk apa sih selama ini aku mikirin omongan orang-orang gitu kan, omongan yang nyatanya belum tentu itu negatif tentang aku gitu, belum tentu juga itu benar gitu kan. Lagian dia punya hak apa sih ngomen-ngomen diri aku gitu kan. Yang perlu aku pikirin itu kan diri aku sendiri. Dan mulai sejak saat itulah gitu kan, aku mulai berubah dari pemikiran gitu kan. Itu yang paling krusial banget. Pemikiran aku beneran berubah. Dan ketika pemikiran aku berubah menjadi lebih positif, lebih baik, itu akan merubah segalanya gitu. Ya. Luar biasa Kak, bisa jadi contoh buat yang lain ini ya. Masya Allah. Nah, kalau ada nih Kak anak-anak muda yang kurang percaya diri, tapi dia ingin berubah gitu dan bisa mengembangkan diri, apa tips dari Kak Faiza? Kurang percaya diri. Ya, Kurang percaya diri. Ada hal yang pengen Faiza sampaikan sih buat teman-teman yang kurang percaya diri ini. Aku pernah dengar salah satu
ustadz yang biasa aku nonton. Apa tuh? Ustadz siapa tuh? Siapa Kak? Ustadz Habib. Oh, Habib Jafar. Iya benar. Oke. Ustadz Habib bilang kalau kita itu sama gitu. Kita sama-sama dari tanah loh gitu. Iya. Makhluk Allah yang sama-sama dari tanah, manusia ya, sama-sama dari tanah. Dia Bapak Presiden. Dia pengusaha yang sukses. Dia pengemis, sama aja. Kamu berasal dari tanah gitu. Jadi buat apa sih nggak percaya diri? Yang membedakan orang itu adalah iman, ketakwaan mereka sama Allah. Iya. Terus bagaimana cara mereka mencintai diri mereka sendiri gitu. Kalau menurut aku. Jadi bagi teman-teman yang pengen banget dan apabila masih aja terkungkung dengan pemikiran negatifnya tentang aku nggak pede nih, aku kurang percaya diri nih gitu. Banyak-banyak dengar ceramah guys, banyak-banyak dengar ceramah. Biar lebih positif aja pikirannya, biar lebih baik, biar fokusnya itu nggak ke hal-hal yang kayak gitu. Dan hal negatif seperti itu gitu. Banyak-banyak dengar ceramah, motivasi, banyak-banyak dengar motivasi itu benar-benar mencuci otak kita, bukan ke jalan yang bukan ke arah yang buruk, tapi ke arah yang lebih baik gitu loh. Dan gak usah pikirin kalau misalkan tubuh kalian kurang sempurna, kurang ideal ya. Stereotip itu ngaco. Nggak usah dipikir, nggak usah didengerin gitu loh. Tapi kalau misalkan memang tingkat kepercayaan diri kamu berdasarkan itu, ya harus usaha gitu. Usaha buat ngurangin sesuatu yang menurut kamu menjadi poin yang buat kamu itu nggak bisa maju gitu loh. Ya, gitu. Jadi harus semangat, rajin-rajin menantang diri. Ini pesan dan harapan kepada Tribuners selaku putri hijab influencer ya, hijab influencer. Siapa tahu kan ada yang tertarik untuk mengikuti audisi ini ya ke depannya. Terakhir tahun 2022 ya? Iya, dan sebentar lagi di pertengahan tahun ini, insya Allah akan diadakan pemilihan putri hijab influencer tahun 2023. Ada pesan mungkin? Oke, kepada Tribuners yang berminat untuk mengikuti Pijen, terutama Pijen Putri Hijab Influencer Sumatera Barat tahun 2023, boleh banget, gak usah malu-malu, cukup menjadi diri kamu sendiri, dan semoga dengan melalui mengikuti Putri Hijab Influencer ini, kamu lebih istiqomah dalam menggunakan hijabmu. Dan jangan pernah khawatir tentang kamu menjadi jelek menggunakan hijab, enggak. Seseorang bisa menjadi jauh lebih cantik hatinya, wajahnya dengan menggunakan hijab, gitu. Oke, Masya Allah. Terima kasih Kak Faiza. Sama-sama Kak. Oke, Tribuners, sekian ya bincang-bincang kita hari ini bersama Top 5 Putri Hijab Influencer Sumatera Barat. Nah, semoga apa yang disampaikan ya, yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat dan tentunya menginspirasi ya Kak ya. Kak, boleh dong jargonnya? Boleh banget. Ya? Boleh bantuin aku nggak Kak? Bilang kayak gini, Putri Hijab Sumatera Barat. Oke, siap. 1, 2, 3. Putri Hijab Sumatera Barat. Cantik, sehat, cerdas, kreatif, muslimah, inspirasi. Nah, kita juga punya jargon nih Kak. Kalau iya. Mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, sekian dari kita. Kami berdua pamit. Sampai jumpa di podcast tamu kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.